Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini ya Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami supaya
kami boleh mengerti setiap kebenaran-Mu. Di dalam pengurapan Roh Kudus, kami diberikan hikmat untuk mengerti semua itu, lalu kami hidup sesuai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang sudah dibenarkan dan hidup dalam kebenaran, sesungguhnya harus tetap menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat kediaman yang Allah Bapa sediakan bagi anak-anaknya. Sekali lagi, dunia ini bukanlah tempat kediaman yang Allah Bapa di sorga sediakan bagi anak-anaknya. Sebab bumi ini telah terkutuk dan tidak dapat dijadikan tempat kediaman yang kekal. Sekarang yang menjadi persoalan adalah kita masih hidup di dunia ini, saudaraku. Sebagai orang percaya, setiap hari secara tidak langsung kita diperhadapkan dengan berbagai tawaran dunia supaya kita bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Nah, orang percaya harus menyadari akan hal ini, sebab setiap hari di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, dunia yang telah dikuasai oleh iblis selalu menawarkan berbagai hal yang bisa kita nikmati. Tawaran-tawaran iblis ini selalu menggoda manusia pada umumnya, dan tanpa sadar manusia pada umumnya selalu menikmati apa yang iblis tawarkan atau apa yang dunia tawarkan saat ini. Nah, saudaraku, kita harus ingat bahwa dunia dengan segala kesenangannya bukan saja ditawarkan kepada kita, tetapi dunia dengan segala kesenangannya jauh sebelum kita ada telah ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjalankan misi Bapa di sorga, Tuhan Yesus juga melewati proses hidup seperti kita, di mana iblis juga menawarkan dunia ini kepada Tuhan Yesus, asal saja Tuhan Yesus mau menyembah kepada Dia. Di dalam Lukas pasal yang keempat, mulai ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-8, saudara, firman Tuhan katakan, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, perhatikan baik, kenapa iblis bisa menawarkan dunia ini dengan segala kesenangannya kepada Tuhan Yesus? Padahal ia tahu kalau segala sesuatu yang Tuhan Yesus miliki di dalam kerajaan sorga jauh lebih berharga dari apa yang ditawarkan. Saudaraku, hal itu dilakukan oleh iblis karena iblis tahu benar bahwa saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus tidak datang sebagai Allah yang berkuasa, Ia telah menjadi sama dengan manusia sebab Ia telah mengosongkan dirinya. Hal itulah yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, perhatikan baik. Ini artinya kehidupan Tuhan Yesus saat itu sama dengan kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus juga ditawarkan berbagai kesenangan hidup dunia. Tetapi persoalannya Tuhan Yesus menolak tawaran itu. Lalu saat ini kita pun ditawarkan kesenangan hidup dunia. Nah, kita harus memeriksa diri. Apakah kita menolak ataukah selama ini kita menikmati tawaran itu, saudaraku? Kalau kita menikmati tawaran itu, ini menjadi gambaran bahwa ternyata kita lebih memilih semua tawaran iblis
daripada mempercayai janji Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 mulai ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, oleh sebab itu saat ini kita harus memeriksa diri, apakah kita mau menikmati tawaran iblis atau mempercayai janji Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Satu hal yang kita harus sadar bahwa menerima tawaran iblis pada akhirnya akan terbuang ke dalam api neraka. Tetapi mengikut Tuhan Yesus pun ada harga yang harus kita bayar. Kita harus hidup di dalam ketaatan kepada Bapa di sorga, melakukan kehendaknya, melepaskan diri dari segala ikatan dengan berbagai kesenangan hidup dunia, lalu hidup takut akan Tuhan sampai waktu Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Saudara, jika saudara benar-benar rindu akan Tuhan, tinggalkan dunia ini. Jangan terima tawaran dunia ini. Lepaskan dirimu dari segala keterikatan dengan percintaan dunia, dan hiduplah takut akan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, di mana disitulah tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangis dan air mata, tetapi kita menikmati kehidupan di dalam kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mau mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.